seimbang. Kedua, harus cinta anak. Maksudnya sayang ke anak kita. Tiga, harus Bisa mau bekerja. kerja. Kerja keras. Hai, ketemu lagi di channel YouTube kami Berdua Lebih Baik. Memang berdua lebih baik. Di video kali ini kami akan membagikan tentang 7 hal yang harus dipertimbangkan sebelum Anda mengambil keputusan untuk menikah, atau bagi orang tua sebelum mantu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Banyak orang mendapatkan keuntungan dari keputusan yang tepat, tetapi banyak juga yang amat menderita karena keputusan yang keliru atau salah. 7 hal yang harus dipertimbangkan sebelum Anda memutuskan untuk menikah, atau bagi para orang tua untuk menikahkan anaknya. Yang pertama adalah kematangan emosional. Atau kalau dalam istilah rohani adalah kematangan secara rohani. Penting sekali saudara bisa tahu bagaimana emosi pasangan saudara. Orangnya apakah dewasa atau kanak-kanak. Kalau orang yang dewasa berarti dia tidak egois, tidak mau menang sendiri, Tidak mementingkan dirinya sendiri. tetapi lebih menghargai pasangannya. Kemudian juga apakah orang atau pasangan sudah itu orang yang stabil atau labil. Wah, ini penting. Jadi kalau orang secara emosional itu matang, dia akan stabil. Kalau dia masih kanak-kanak, cenderung dia akan labil, terpancing emosinya. Misalnya ketika dia mendengar berita dari keluarganya yang dia tidak suka, mungkin dia akan banting HP-nya, dia akan lempar itu HP-nya, kan tandanya bahwa dia memang bukan pribadi yang stabil. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Yang kedua, saudara harus tahu pasangan saudara itu apa tujuan hidupnya atau sasaran hidupnya. Ini penting supaya nanti ketika menjalani rumah tangga itu saudara sudah tahu kira-kira arahnya mau kemana. Dan itu akan menentukan di dalam prioritas, prioritas keputusan, hidupnya di dalam mengambil keputusan. Misalnya ketika orang itu menganggap jabatan itu penting, kehormatan itu segalanya, kemudian atau uang yang menjadi segalanya, maka dia akan berjuang untuk habis-habisan untuk meraih sebuah jabatan, sehingga dia mungkin bisa mengorbankan keluarganya, yang penting dia mencapai sasaran hidupnya itu. Dan ini banyak orang yang akhirnya baru sadar setelah mereka menikah, kenapa dia merasa dikalahkan oleh suaminya demi mengejar jabatan, cari uang. Lalu apa mestinya tujuan hidup yang benar? Untuk memuliakan Tuhan. Itu jauh lebih penting dari semuanya. Kalau ada lagunya. apa itu? Yang terutama di dalam hidup ini. Tapi itu anak-anak muda sekarang nggak tahu. Oh, enggak tahu. Itu lagu sudah kuno Sudah sekali, kuno. tahun 80-an. Memuliakan nama Ya. Tuhan. Jadi kalau orang misalnya suami tujuannya memuliakan Tuhan, maka semua yang dicapai nanti tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Dia tidak akan mengorbankan keluarga, tidak mengorbankan pasangan, tidak mengorbankan anak-anaknya demi sesuatu yang dia raih dan dia capai itu. Itu poin yang kedua, yang penting dan harus dipertimbangkan baik-baik. Yang ketiga, Yang ketiga adalah pendidikan.
ini juga menjadi satu bahan pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum saudara memutuskan menikah dengan dia. Atau sebelum orang tua juga Ya, merestui untuk mereka menikah. Jenjangnya pernikahan. boleh berbeda tapi jangan terlalu jauh. Misalnya Kalau misalnya suami sarjana atau S2, sementara calon istrinya itu maaf mungkin hanya lulusan sekolah dasar, atau SMP. Kenapa? Ini nanti kalau pacaran mungkin ya mungkin Semua baik, semua semua bisa baik. bisa menerima, tapi kalau sudah masuk dalam dunia nyata, maka akan menimbulkan kesulitan. Setiap kali sharing, ngobrol, mungkin Nggak nyambung. merasa tidak nyambung. Ya. Ada suami, dia profesinya dokter, sementara istrinya maaf sekolah dasar. Sehingga ketika diajak suaminya untuk pergi ke acara-acara misalnya pertemuan meeting. dengan sesama seprofesi dokter, dia merasa tersisa sekali. Ketika ngobrol ketemu sama para istri dokter, mereka ngomong-ngomong tentang dunianya, ibunya diem aja, cenderung dia sudah gelisah, pengen pulang, Nggak nyaman. Itu yang ketiga. Iya. Yang keempat adalah tentang pekerjaan. Ya, kenapa pekerjaan harus menjadi bahan pertimbangan? Penting. Misalnya calon suami saudara itu seorang pelaut, ya, dan waktunya itu hampir habis, bukan 2 bulan, mungkin 3 bulan baru pulang ke rumah. Dikasih jatah waktu. Ada yang setahun, nah ini manten baru, ya langsung ditinggal pergi plus begitu, bisa setahun lebih. Nah, apakah sudah siap? Ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Atau misalnya pasangan saudara profesinya seorang dokter, di mana dia harus lebih mengutamakan pasien, mengutamakan masyarakat, sehingga dalam waktu-waktu tertentu yang mungkin saudara bisa bebas, atau waktu untuk jalan-jalan, atau waktu untuk bisa rekreasi, tidak bisa bebas. Kenapa? Karena tuntutan profesinya. Ya. Karena profesinya yang harus lebih diutamakan. Jadi ini harus tahu konsekuensinya. Atau calon saudara seorang hamba Tuhan atau pendeta atau pastor, sehingga juga dia akan bertemu dengan banyak orang, melayani banyak orang, dan akan ketemu banyak orang. Kalau saudara cemburuan, nah maka juga akan menyiksa. Saudara yang tersiksa, pasangan saudara juga ikut tersiksa. Iya. Jadi ini harus dipertimbangkan. Profesinya, pekerjaannya sebagai apa. Dan yang kelima yang harus dipertimbangkan adalah kesehatan, faktor kesehatan. Ya. Apakah pasangan saudara sehat atau tidak? Nah, ini harusnya menjadi pernah didiskusikan masuk di dalam syarat pernikahan. Ya, maka di syarat pernikahan itu ada surat keterangan sehat dokter. Dan bukan hanya sekedar formalitas, tapi sungguh-sungguh diperiksa. Karena harus tahu apakah dia punya riwayat pernah dioperasi, misalnya hidung telurnya, kandungannya, sehingga kemungkinan besar memang dia tidak akan bisa mengandung, tidak bisa hamil dan tidak punya anak. Nah, itu harus dibicarakan sebelum menikah. Jangan sampai setelah menikah baru suaminya tahu dan dia merasa dibohongi. Iya, pernah kami melayani seorang jemaat yang setelah diberkati, 3 hari setelah diberkati, ternyata suaminya itu harus cuci darah seminggu 2 kali. Nah, ini bukan hanya masalah biaya yang besar yang dibutuhkan. Dia juga harus mendampingi, dia harus merawat, kesediaannya, kesiapan dia untuk mendampingi, dan tidak mudah itu. Tetapi kalau sudah tahu dari awal, berarti saudara siap mendampingi pasangan saudara yang kondisinya memang membutuhkan perhatian yang ekstra. Itu yang ke-5. Selanjutnya, apa yang ke-6 yang harus dipertimbangkan?
yaitu bakat atau hobi. Nah, Kenapa harus dipertimbangkan bakat dan hobinya? Karena kita kan hidup bersama-sama seterusnya, ya kan? sepanjang Ya, hidup sehingga kita harus tahu kesukaan pasangan kita. Hobinya apa? Mungkin traveling kah, nonton kah, atau olahraga kah? Nah, kalau saudara tahu dan siap, ya oke. Aku nggak cocok dengan hobimu, aku nggak suka dengan yang kau sukai, sehingga nanti setelah menikah suami jalan sendiri, istri jalan sendiri, ya akhirnya kan nggak oke. Nanti kalau ada tanggal merah, yang satu ke pantai, Yang satu ke gunung, ketemunya di mana? ketemunya di Belanga, Maksudnya mining Belanga. Wajan. Ya, itu istilahnya saja. Mm. Dan yang ketujuh, yang terakhir yang kita bahas kali ini, hal yang harus dipertimbangkan sebelum Anda mengambil keputusan untuk menikah atau mantu, yaitu faktor keluarga dan lingkungannya, keluarga dan teman-temannya. Ini penting ya. Kalau pepatah Jawa ada yang memberikan syarat harus tahu bibit, bobot, bobot. Bibit, bobot, bobot. Iya. Bobotnya? Oh, Ya, bukan itu ya? bukan bobot berat ya. Bibit itu tentang asal usul keluarga. Harus jelas. Kalau bebet itu status sosial. Ya, bangsawan atau orang biasa. Ya. Dan ini Atau kalau orang di kerajaan itu detail. dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh ya. Itu tentang bebet ya. Dan yang ketiga tentang bobot. Bobot bukan berarti tentang berat. Wah, Ini kalau berat sudah lulus. oh dia berbobot sekali, Pak. Kenapa? Iya, beratnya itu 100 lebih. Bukan. Nah, bobot yang di sini yang dimaksudkan bicara tentang kualitas diri. Didikan juga tentang pekerjaan, kecakapan dan perilaku. Jadi yang apa tadi yang 1 sampai 6 tadi itu juga menjadi pertimbangan. Itu bicara tentang bobot. Iya. Ya, bukan berat badan tetapi kualitas. Wow. Harus berkualitas. Itu 7 hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, inilah yang kami bagikan. Kami berharap ini menjadi tuntunan bagi saudara. Dan jangan lupa untuk Subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. sampai ketemu di video kami yang selanjutnya.